Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mengawali acara streaming di pagi ini, mari kita senantiasa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermuajahah langsung lewat Instagram Rumah Sakit Islam Unisma Malang dalam kondisinya semua sehat walafiat. Biarpun masih kondisi pandemi seperti ini, tapi kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin biqauliyah, karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selawat ma'al salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi akhir zaman, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menarbiah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua, baik di studio maupun di manapun Anda berada, pendengar akan mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, di sini kajian Islam Rumah Sakit Islam Unisma Malang di pagi hari ini mengambil tema keistimewaan dan kemuliaan sholat berjamaah. As-sholatu jamaah itu sangat penting sekali. Maka dari itu, kepada Bapak Ibu semua yang sementara tidak ada udzur, supaya bisa melaksanakan sholat berjamaah, baik di mushola, baik itu di rumah, baik itu di masjid. Yang penting kita berjamaah. Minimal 2 orang kita bisa sholat berjamaah. Maka dari itu, dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, oleh Allah akan diangkat derajatnya sampai 27 derajat. Rasulullah bersabda, insya Allah yang berbunyi, as-salatu jami'ah tafadulu salati ba'di bi ba'in ba'isrina darajat. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah pahalanya diangkat oleh Allah menjadi 20 derajat dibanding kita menjalankan sholat sendirian. Belum itu kalau salah. Tapi kalau kita bersolat berjamaah, fa insya Allah semua akan indah di hadapan kita semua. Akan kekurangan-kekurangan kita, baik itu makhraj ataupun tajwidnya, insya Allah dimaafkan, karena kita mengikuti imam. Imam kurang sempurna, tapi makmumnya bisa istiqomah, bisa tumaknina, bisa lurus shaf dan barisannya, insya Allah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, indahnya berjamaah. Seandainya dari kita melaksanakan ibadah sholat banyak kekurangan, masih banyak kekurangan, baik itu syarat rukunnya, tapi kita dalam kondisi berjamaah, insya Allah karena itu ada penanggung jawabnya imam, maka kita akan mengikuti imam. Insya Allah sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dimanapun Anda berada, perlu diingat bahwa sholat berjamaah itu harus ada imamnya, juga harus ada makmumnya. Minimal 2 orang sudah bisa melaksanakan. Apa hikmah yang di dalamnya? Kita melaksanakan 2 orang sudah terhitung pahala 20 derajat oleh Allah. Tapi
kalau bagi yang laki-laki ada sholat Jumat, minimal 40 orang kita bisa melaksanakan sholat jamaah, sholat Jumat. Jadi bagi ibu-ibu itu bagi sholat jamaah tanpa izin daripada bapak suaminya atau yang lain, kalau bisa minta izin dulu. Tanpa izin dari suaminya, meninggal menjalankan sholat munfarid dengan jalan sendiri di rumah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kajian keistimewaan di sholat berjamaah ini adalah perlu adanya imam, juga perlu adanya makmum. Dengan adanya makmum seperti ini, maka kita lebih jelasnya mayastaru adal makmuman. Jadi syarat sahnya menjadi makmum itu banyak sekali. Kita diantaranya satu, meyakinkan imam itu dalam kondisi sehat. Kita harus meyakinkan bahwa imam itu tidak dalam kondisi tidak suci. Tidak, harus meyakinkan bahwa imam itu tidak sholat makmum. Kita harus banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Makanya kita perlu mengkaji keilmuan seperti ini, diantaranya mayastarotu adal makmuman. Jadi kita itu syarat menjadi makmum, kita harus mengikuti imam. Suatu misal dalam niat saja, niat itu sholat sunatan, misalnya sholat duhur, sholat sunatan duhri. Kalau kita jadi makmum harus dikaitkan dengan, harus ada lafaz makmuman. Usolli sunatan, usolli fardal duhri makmuman lillahi ta'ala. Tapi kalau kita jadi imam, biarpun tidak ada kata-kata imaman lillahi ta'ala, tidak masalah. Tapi kita sementara jadi makmum, harus di lafaz makmuman harus disampaikan. Makanya pentingnya ngaji di sini adalah kita berjamaah akan mendapatkan pahala yang 20 derajat itu, tapi syarat-syarat sahnya jadi makmum harus diketahui. Di antaranya beberapa hal, yaitu kalau di kitab ini diterangkan kita harus tahu imam itu harus bacaannya yang fasih, terutama bacaan suratul Fatihah. Syarat rukun sholat kemarin sudah dibahas, Fatihah termasuk syarat rukun. Kalau syarat rukunnya tidak sempurna, maka sholatnya diragukan, bahkan tidak sah sholatnya, apalagi umul Quran suratul Fatihah. Itu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, perlu adanya kajian-kajian seperti ini, terutama adalah tahu syarat rukunnya menjadi makmum. Banyak sekali kita kalau mengaji langsung streaming seperti ini, waktunya kurang, maka kita singkat-singkat saja karena waktunya sangat sedikit sekali. Nanti apabila kurang jelas bisa langsung ketemu dari kru Bindor Rumah Sakit Islam Unit Malang, bisa ketemu di Masjid Raden Rahmat kapan saja bisa ditanyakan. Karena kalau kita mengkaji satu persatu syarat sahnya untuk menjadi makmum itu banyak sekali, maka kita langsung bisa lihat pertanyaan ini juga bisa, nanti bisa ketemu di Ketakmiran, di Masjid Raden Rahmat Rumah Sakit Islam Unit Malang juga bisa ya. Berikutnya, para hadirin dimanapun Anda berada, maka awalul makmuman. Jadi keahlian menjadi makmum itu juga harus penting sekali, keahlian itu. Apa yang dimaksud dengan kita makmum itu juga ada yang namanya makmum muwaffiq. Jadi kita makmum muwaffiq itu waktunya cukup. Jadi masih mengikuti gerakan imam, masih mengikuti Fatihahnya imam. Tatkala imam baca surat Al-Fatihah, dia masih bisa mengikuti. Itu namanya makmum muwaffiq. Ada yang namanya makmum masbuk, makmum yang sudah begitu datang imam sudah rukuk,
Tapi disarankan lanjut saja takbiratul ihram. Insya Allah dari beberapa ulama kalau seperti itu bisa dikategorikan sah satu rakaat. Rakaat pertama sudah dinyatakan sah, sudah dikatakan sudah mengikuti imaman lillahi ta'ala. Begitu beliau datang, masuk itu Fatihah sudah imam sudah rukuk. Nah seperti itulah. Nah, tapi ada yang muafik itu begitu Fatihah cukup, jadi imam membaca Fatihah belum selesai dia datang lanjutkan takbiratul ihram. Insya Allah itu juga lebih afdal. Makanya menjadi imam itu penting. Jangan sampai imam itu apalagi sudah berkumandang azan, sudah menakdir koma masih nyanyi. Jadi agar kita mendapat keistimewaan dalam sholat berjamaah, maka lakukan seperti itu. Begitu muadzin berkumandang sudah siap-siap kita mengambil wudu. Begitu ada koma kita sudah siap di masjid seperti itu. Itu akan mendapatkan keistimewaan dalam kita sholat berjamaah. Sidang Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, saya sering keliru karena sering khotib, jadi ya sering sidang Jumat gitu. Mohon maaf sebelumnya kalau banyak kekeliruan dalam bikaulia. Memang saya itu sering di jamaah ya, dimanapun Anda berada Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dipersilakan, monggo, karena di dalam sholat berjamaah itu semestinya banyak yang perlu ditanyakan, tapi waktunya sangat singkat sekali. Untuk itu kepada Bapak Ibu dimanapun Anda berada yang belum bisa mengkaji langsung tentang sholat berjamaah, bisa lewat streaming juga bisa, langsung nanti ketemu kru Binro yang ada di Rumah Sakit Islam Unes Malang di Masjid Raden Rahmat, bisa ditanyakan langsung tata cara berjamaah yang benar itu bagaimana, bisa dilakukan langsung. Itu yang bisa disampaikan, waktunya tidak banyak. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan dipersilakan. Monggo, tak kasih waktu 5 menit karena waktunya juga dibagi. Dipersilakan. Halo, tidak ada. Ditambah sedikit kalau tidak ada yang bisa menjadi mantasikul kuatul iman, itu adalah wongkang sah menjadi imam itu orang laki-laki kepada imam kepada orang laki-laki ya, perempuan makmum kepada laki-laki, kemudian perempuan makmum sama perempuannya boleh ya. Tapi ada kepada waria tidak boleh ya. Contohnya laki-laki kepada waria tidak boleh. Waria itu laki-laki. Jadi kalau kita sholat di imam waria tidak apa-apa, sah hukumnya masalah ya. Tapi kalau waria ikut jadi imam ke perempuan tidak boleh, karena waria itu kategorinya adalah laki-laki. Sekian, terima kasih. Mungkin lain waktu bisa ditambah lagi, kurang lebihnya mohon maaf.